Halo, Assalamualaikum lur. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di Budi Truck Channel. Ya, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengoperasikan TMC, Truck Mounted Crane ya. Di sini kerennya keren lipat dengan tipe keren itu keren hiap dengan kapasitas 10 ton. Ya, mungkin banyak di luar sana yang ingin tahu bagaimana cara mengoperasikan TMC keren hiap, atau mungkin ada juga di luar sana yang sudah terlibat di dunia alat berat, cuma mungkin belum punya kewenangan untuk mengoperasikan TMC atau kerennya. Jadi video ini sangat penting ya lur, jangan skip, ikuti terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat buat orang banyak ya. Tentunya dengan subscribe, like, comment, and share lur. Oke? Langsung saja kita praktek. Langsung saja kita sharing untuk prakteknya bagaimana cara mengoperasikan keren hiap. Ya lur, di sini saya sudah menghidupkan unitnya ya, yaitu unitnya mobil Tronton Hino 500. Oke. Di sini anginnya sudah cukup ya. Sudah melebihi sudah batas minimal. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi angin pun harus cukup. Ya. Ini sangat penting sekali karena apabila kita ingin mengoperasikan kren, itu transmisinya harus dipindah ya, artinya PTO-nya harus dihidupkan. Nah, letak tombol PTO itu ada di dekat setir sini ya, sebelah kiri bawah. Nah, sebelum kita menekan tombol PTO ini kopling harus diinjak ya lur, dan gigi normal ya. Perluan pada tipe keren ini giginya harus netral ya. Nah, injak kopling. Lalu kita tekan PTO, nanti akan terdengar suara ces. Nah itu PTO-nya berarti sudah bisa digunakan ya, udah bisa kita sudah bisa mengoperasikan keren. Nah ini ya lur, jadi sudah hidup tombol PTO-nya warna merah. Nah lalu apabila kita ingin melakukan proses loading unloading, RPM-nya harus tinggi lur. Ini 1000 itu cukup ya, 10 di sini ya. Di sini 10 ya terteranya. Nah, cara menaikkan RPM-nya itu di mana? Di sini. Ada tombol idle-nya kita putar ya. Ini lur. Nanti dia gasnya akan besar karena RPM-nya jadi tinggi. Kita putar ke atas. Tarik. Nah, kita putar ke atas ya lur, hingga RPM-nya menunjukkan 1000 atau di situ terteranya angka 10. Di sini kita sudah bisa melakukan proses loading, unloading. Ya lur. Oke. Mari kita mulai. Ya, ini dia lur. Bagaimana cara mengoperasikan kren hiap dengan tipe kerennya di sini Hiab CLX 328 EP3. Ya. Di sini terdapat dua tuas ya lur. Ini tuas untuk keren dan ini tuas untuk outrigger atau jack ya. Untuk karena yang tebal ini untuk outrigger depan. Yang ini ya lur, outrigger depan. Dan untuk yang dua ini untuk outrigger atau outrigger jack belakang. Ini dia lur, outrigger atau jack belakangnya. Kita lanjut. Oh ya, untuk tipe keren hiap ini outrigger jacknya itu masing-masing ya lur. Jadi ini untuk yang di sebelah kanan, karena sebelah kanan mobil ya, dan sebelah kirinya pun ada lur, dia masing-masing. Kiri dan kanan beda.
Ini dia lur. Jadi yang di sebelah kiri ini, inilah dia tombol atau tuas ya, tuas handle-nya keren, dan ini handle untuk outrigger. Dan warna tebal tidak diarsir ini untuk outrigger jack yang depan ini ya. Dan yang dua ini untuk outrigger atau jack yang belakang, terletak di sana. Pada kali ini kita operasikan nanti dari sebelah kanan mobil aja ya. Tapi karena kita ada di kiri tanggung, kita keluarkan dulu outriggernya ya. Outrigger yang belakang dulu deh, karena kalau saya yang depan duluan nanti tidak terlihat ya. Jadi kita yang kita yang belakang dulu. Dengan kita tekan handle ke belakang, otomatis nanti outrigger keluar. Ini ya lur. Jadi apabila kita tekan handle-nya ke belakang, maka akan keluar seperti ini ya. Dan untuk mengeluarkan jacknya, kita tekan lagi yang di bawah tadi nih lur. Yang kedua dari atas, tekan ke bawah, maka akan keluar jacknya. Nah, kita mungkin cukup segitu aja ya, karena kita cuma akan melakukan sharing aja ya, tidak melakukan proses loading ataupun unloading. Itu cukup. Lalu kita keluarkan outrigger yang depannya lur. Tombolnya yang ini ya lur. Handle-nya yang ini. Ini sangat panjang sekali ya lur. Nah, sangat panjang sekali. Outrigger panjang ini sangat diperlukan apabila kita mau melakukan proses loading atau muat barang ataupun bongkar barang ya. Apabila radiusnya panjang, handle ini sangat safety untuk proses pengangkatan, itu dikeluarkan aja semuanya. Tapi kalau memang tidak terlalu jauh radius angkatannya, kita cukup pakai outrigger yang besarnya aja. Gitu ya lur. Lalu kita turunkan jacknya. Untuk jack, ini dia lur tombolnya. Tuasnya yang paling bawah kita dorong ke belakang. Oke, cukup segini aja ya. Kita ke sebelah kanan mobil. Untuk outrigger yang belakang, itu warnanya yang tidak diarsir ini ya lur, yang tidak tebal warnanya. Kalau ini warna yang tebal, ini untuk handle untuk outrigger atau jack depan, ini untuk yang belakang. Kita tekan tombol yang ini lur, tuas yang ini ya, handle yang ini. Di sini masih terlihat jelas ya tandanya, bacaannya, lambangnya. Jadi kita masih dapat mudah melihat, mudah menghafal. Oke, kita tekan handle ke bawah, otomatis keluar lur outriggernya. Ya. Oke. Lalu kita keluarkan jacknya dengan tekan lagi handle-nya ke bawah. Oke, cukup. Kita keluarkan handle, kita keluarkan outrigger ini yang kanan ya. Ini yang pertama lur, lambangnya ini. Ini sangat panjang sekali ya lur. Tapi apabila kita mau melakukan proses loading and unloading, ini bagusnya kita pakai
outrigger yang besarnya aja lur, tergantung dari beban yang mau diangkat itu berat atau tidak gitu loh. Setidaknya kalau mungkin tidak terlalu berat mungkin cukup pakai outrigger yang kecil ini ya, tapi kalau memang berat itu mungkin 4, 5 ton, 7 ton, kita pakai outriggernya yang besar ini lur. Kiranya kalau memang jaraknya dekat. Tapi kalau radiusnya panjang, ini dikeluarkan semua lur biar safety, itu mantap. Dan yang paling penting, ini nanti dikasih bantalan jack ya lur, itu papan. Apabila takutnya tanahnya jelek, dan kita cari letak tanahnya atau dasarnya yang keras, ini wajib dikasih bantalan dari papan ya untuk jacknya ini, agar kita dapat bekerja dengan tenang dan aman tentunya. Kita masukkan lagi, ini jangan terlalu panjang ya lur. Oke, segini cukup. Lalu kita keluarkan jacknya. Jacknya ini besi ini ya. Tombol yang ini lur, beda. Kalau ini tadi outrigger, ini jack. Kita tekan ke bawah, maka jacknya keluar. Oke, cukup. Di sini baru kita angkat kerennya ya, kita keluarkan kerennya ya. Ingat, ini adalah tuas handle untuk selewing keren, atau ini derek putar ya. Kita biasa sebutnya itu swing, tapi ini selewing ya, selewing artinya derek putar. Jadi nanti gerakannya memutar. Ini boom 1. Ini untuk boom 2, handle boom 2, dan ini untuk teleskopik. Jadi kita sudah tidak memainkan atau mengoperasikan handle yang ada di atas. Ini untuk kepentingannya itu adalah handle untuk outrigger ataupun jack. Jadi kita mainkan handle yang bawah. Ini untuk handle keren. Yang paling pertama, apabila kita mengeluarkan kren ini, itu harus boom pertama, jangan boom kedua ya. Jadi boom 1 yang kita tekan, maka kerennya akan keluar. Ingat ya lur, boom 1 yang harus dioperasikan terlebih dahulu. Dengan kita menekan ke bawah, maka kerennya akan naik seperti ini lur. Karena di situ terdapat safety untuk teleskopik, maka teleskopiknya harus kita panjangkan terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung mainkan boom 2-nya. Nah, di sini kita panjangkan dulu teleskopiknya ya. Teleskopik ini handle-nya handle yang keempat, 1, 2, 3, 4. Ini teleskopik. Apabila kita tekan ke atas, kita ke ataskan, maka teleskopnya akan memanjang. Ini ya. Nah, kita tekan ke atas, maka teleskopnya akan keluar memanjang. Jadi ini sudah bisa kita mainkan boom 2-nya ya. Oke lur, kita mainkan boom 2. Ingat, ini boom 2. Ini untuk selewing, boom 1, boom 2, teleskopik. Kita tekan ke bawah, maka boom 2-nya akan, atau knuckle boomnya itu akan naik. Nah, ini lur. Jelas ya? Oke.
Di sini dapat kita lihat bahwa boom 1 sudah naik, boom 2 pun sudah ikut mulai naik. Setelah ini baru kita lakukan slewingnya. Slewing itu direct putar ya, atau swing. Kalau kita tekan handle ke atas, maka slewing akan bergerak ke kanan, berputar ke kanan. Kita tekan ke atas, maka dia akan berputar ke kanan, lur. Tuh. Ini ya, lur, kita tekan handle slewingnya ke kanan. Apabila kita tekan ke bawah, maka slewing akan bergerak ke kiri. Nah, ini saya tekan ke bawah ya, lur, dia bergerak ke kiri. Oke, kita taikan lagi boom 2 nya. Ini boom 2 ya, ingat boom 2. Apabila kita tekan ke bawah, maka kren akan bergerak naik. Nah, ini lur. Simak baik-baik ya, jangan skip-skip. Bagi kalian yang ingin belajar bagaimana cara mengoperasikan kren, bagaimana mengoperasikan TMC, truk mounted kren, bagi kalian yang ingin belajar dan ingin tahu, gitu loh. Ini kita cukup. Ya, untuk proses menurunkan boom kren, kita mainkan boomnya. Kita lihat di sini proses angkatannya, kira-kira boom 1 atau boom 2 yang harus turun, tergantung di mana barang itu berada ya, tinggi atau pendeknya gitu ya. Di sini kita coba turunkan boom 1-nya dengan cara diangkat handle boom 1-nya ke atas. Apabila kita tekan ke atas handle boom 1 ya, maka boom 1 akan turun. Gini lur. Ini sengaja kita main slow agar terlihat gitu ya, agar dapat diikuti dan disimak baik-baik lur. Cukup itu saja ya. Lalu untuk berikutnya teleskop 1, 2, dan 3, karena di sini ada 3 section ya lur. Dengan kita angkat atau handle kita ke atas kan, kita tekan ke atas, maka teleskopik akan memanjang keluar. Kita tekan ke atas, teleskop akan memanjang keluar. Ini teleskop yang pertama lur. Agar lebih terlihat, kita swing dulu ke kiri ya. Oke, kita panjangkan lagi. Boom 1 sudah keluar semua. Sekarang ini boom 2 yang keluar.
Ini kita main slow aja ya lur, biar kalian dapat ikuti dengan baik. Oke, lalu yang paling terakhir itu adalah boom section ketiga ya. Teleskop maksudnya. Teleskop 1, teleskop 2, dan teleskop ketiga. Ini ada 3 section teleskopik di keren ini. Oke. Itu boomnya teleskopik ketiga belum keluar semua ya lur. Tapi ini sangat panjang ya. Panjangnya itu 10,2 meter. Oh ya, apabila kalian mau melakukan proses pengangkatan loading untuk crane hiab ini, karena ini lipat, kita harus perhatikan silinder hidrolik boomnya ya. Karena apabila dimensi barang yang mau di loading, yang mau diangkat itu besar dan lebar, itu derajat kemiringannya harus lebih tinggi ya lur. Itu bisa mencapai 45 derajat, mungkin 50, 75 derajat pun jauh lebih bagus apabila dimensinya lebar. Karena apabila dimensi lebar boom satunya tidak tinggi, itu dapat melukai ataupun dapat merusak silinder hidrolik boom ini lur, yang berwarna krom itu ya. Itu sangat berbahaya apabila itu terkena dari barang yang kita loading lur. Dapat dimengerti ya? Oke, kita masukkan lagi teleskopiknya dengan cara menekan handle teleskopiknya ke bawah ya. Ikuti terus, jangan skip karena pada saat proses melipat kerennya pun, pada saat kita selesai bekerja, ini sangat penting untuk diketahui langkah-langkahnya gitu ya lur. Oke, ini udah masuk semua. Kita angkat boom satunya ya lur, dengan cara menekan handle-nya ke bawah. Nah, di sini boom satu sudah tinggi ya lur. Oke. Lalu kita mainkan boom 2-nya dengan cara menekan ke atas juga. Oke, kita turunkan boom 2-nya agar di sini nanti kalian dapat paham kenapa boom 1, boom 2 saya tinggikan seperti ini. Ya. Apabila kita mau melakukan proses angkatan yang dimensinya besar, ini boom 1 dan boom 2 posisinya harus seperti ini ya lur. Derajat kemiringannya ini pun masih bisa lebih tinggi lagi. Jadi apabila kita mengangkat
barang ataupun kita mau meloading barang yang dimensinya besar, mungkin seperti ukuran peti kemas, baik yang 20 feet atau 40 feet, jadi tidak melukai silinder hidrolik boom itu, lur. Nah, ini sangat berbahaya apabila silinder hidrolik boom yang warna krom ini dapat terkena gesekan dari barang yang kita loading ataupun unloading. Itu akan terjadi kebocoran nanti, lur. Oke, dapat dimengerti ya? Mungkin itu aja dulu. Sekarang mari kita lipat lagi krennya. Kita swing kiri dulu. Tentunya dengan cara menekan handle swing ke bawah ya. Cukup dulu. Lalu boom 2-nya kita lipat, kita turunkan dengan cara mengangkat atau menekan ke atas handle boom 2. Cukup, karena di sini ada safety-nya ya. Jadi teleskopnya harus keluar dulu, agak memanjang ya, biar bisa masuk ke besi safety-nya ya. Cukup. Kita taikan lagi handle boom 2-nya, tapi dia melipat ya. Cukup, kita masukkan teleskopiknya ya, dengan cara menekan tombolnya ke bawah. Cukup, jelas ya, terlihat jelas ya. Setelah ini, karena boom 2-nya sudah terlipat, sudah masuk, sekarang kita lipat boom 1-nya dengan menekan handle-nya ke bawah, boom 1 ya. Maka ia akan melipat ataupun akan bergerak turun, lur. Gitu ya, lur. Kita tekan dari ini, kita tekan ke atas, maka handle-nya kita angkat ke atas, maka boom 1-nya akan turun. Oke. Kita tekan ke atas boom 1-nya, maka kren akan melipat atau kren akan turun. Ya. Wah, ini seolah-olah mau menimpa kita ya, lur. Kerennya semakin melipat.
Dan nanti di bagian terakhir pun pada saat melipat kren ini ada safety-nya lur. Dia harus masuk ke tempat safety-nya ya agar aman. Ya, ini lur dia tempat safety-nya. Ini harus masuk ya lur. Jadi kita ke kiri kan sedikit dengan menekan tombol slewingnya ke bawah. Di sini kita lihat. Oke. Ini udah pas. Lalu kita tekan lagi ke atas tapi ya. Boom satunya. Oke. Ini udah safety, dia udah masuk ya. Sudah jelas? Karena sudah selesai, kita masukkan lagi jacknya ataupun outriggernya. Ini juga penting lur. Jangan sampai kita memasukkan outriggernya dulu. Jangan sampai kita memasukkan outriggernya dulu, tapi kita harus memasukkan jacknya dulu. Karena apabila kita salah menekan handle-nya, apabila outrigger yang dimasukkan terlebih dahulu, maka akan dapat melukai ataupun merusak jack. Gitu ya lur. Ini dia. Kita masukkan dulu jacknya. Masuk ya lur. Kita masukkan jacknya yang belakang. Lalu kita masukkan lagi jack yang depan. Ini posisi kita masih di kanan unit mobil ya. Oke, kita masukkan lagi ini outrigger yang belakang. Sudah, kita masukkan lagi outrigger yang depan. Ingat ya, handle-nya. Oke, kita ke bagian kiri unit. Kita masukkan jacknya yang belakang ataupun yang depan juga boleh. Kita masukkan lagi jack yang depannya. Ingat, ini handle-nya yang bawah ya lur. Kita tekan ke belakang, ke arah sini, ke arah depan unit lur. Kita masukkan outriggernya. Yang depan ini ya. Lalu outrigger yang belakang. Ya, selesai. Setelah semua kren sudah dilipat, outrigger dan jack sudah masuk semua, jangan lupa lur, kita sebelum mobil bergerak maju ataupun mundur, kita bergerak lagi mengendarai mobil, ini PTO harus kondisi off ya, mati ya. Jadi nanti yang bergerak itu transmisinya untuk menggerakkan
unit untuk menggerakkan mobil apabila PTO-nya sudah mati. Oke. Untuk safety kalian boleh menginjak kopling lalu mematikan kembali PTO-nya ataupun mau menekan tombol PTO-nya langsung. Ya. Oke. Tekan tombol PTO-nya sampai tidak menyala lagi. Nah, jadi dengan begini kita sudah bisa mengendarai mobil lagi ya. Jadi kerennya sudah off. Gitu ya lur, dapat dimengerti? Cukup sekian video kali ini. Semoga video sharing terkait cara bagaimana mengoperasikan TMC Truk Mounted Crane dapat bermanfaat bagi kalian yang memang ingin belajar ataupun ingin tahu bagaimana cara mengoperasikan crane siap itu. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang mengikuti video ini sampai akhir dan dukung terus channel ini tentunya dengan subscribe, like, comment, dan share lur. Terima kasih. Assalamualaikum.